Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat siang, selamat berjumpa di dalam Sapa Jemaat. Siang hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Berbunyi demikian. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang sangat penting di dalam firman Tuhan yang baru kita dengar ini. Yang pertama adalah ibadah, yang kedua adalah rasa cukup, dan ketiga adalah keuntungan besar. Mari kita lihat satu persatu. Ibadah. Apa yang terlintas di benak saya dan Bapak Ibu ketika mendengar kata ibadah? Saya percaya kita langsung teringat dengan aktivitas kita di hari Minggu. Ketika kita sebelum pandemi berkumpul di rumah Tuhan, kita berliturgi, memuji dan memuliakan Tuhan. Ya, kegiatan itu memang salah satu dari ibadah yang dimaksud. Akan tetapi itu bukanlah satu-satunya. Ketika Paulus berbicara tentang ibadah di dalam surat 1 Timotius, sesungguhnya dia sedang berbicara tentang seluruh aktivitas di dalam kehidupan seorang percaya. Dimulai sejak dia membuka matanya di pagi hari, hingga kemudian ditutup di dalam istirahat malam. Apakah itu terjadi di rumah Tuhan? Apakah di luar rumah Tuhan? Itu semua adalah ibadah. Ibadah Bapak Ibu sering juga disebut sebagai bakti atau persembahan kepada Allah. Dan kenapa seluruh aktivitas kita disebut sebagai ibadah, bakti, persembahan kepada Allah? Tidak lain oleh karena keselamatan yang telah kita terima di dalam Kristus Yesus. Oleh karena kita telah diselamatkan, maka kini setiap hal yang kita lakukan itu tujuannya hanya satu, tidak lain untuk memuliakan Allah sebagai bakti, sebagai persembahan, sebagai ibadah kepadanya. Nah, di dalam semua itu Rasul Paulus menasehatkan, dan inilah bagian kedua yang saya katakan tadi. Dia berkata, milikilah rasa cukup. Nah, mari pertama-tama kita memeriksa dulu kenapa Rasul Paulus memberikan nasihat ini kepada jemaat di waktu itu. Pada waktu itu Bapak Ibu, jemaat sedang jatuh di dalam karakter cinta uang. Jadi ketika mereka beraktivitas, melakukan segala sesuatu, bahkan juga terutama ketika mereka berkumpul dengan sengaja untuk memuliakan Tuhan, fokusnya bukan lagi untuk berbakti, memberi persembahan, beribadah kepada Allah. Tetapi supaya apa? Supaya mereka dipuaskan, supaya mereka mendapat keuntungan, supaya mereka disenangkan. Nah, di saat seperti itu Rasul Paulus memberikan nasihat ini. Dia berkata, milikilah rasa cukup. Ingatlah bahwa sesungguhnya hidupmu itu sudah cukup. Kenapa cukup? Karena engkau sudah menerima hal yang paling berharga, yaitu keselamatanmu. Jadi saat ini tugasmu bukan lagi untuk memenuhi dirimu, menyenangkan dirimu, memuaskan dirimu, tetapi justru untuk menyenangkan Allah. Engkau sudah cukup dengan hal-hal yang baik. Engkau sudah memiliki apa yang baik itu. Saatnya sekarang bagaimana Tuhan itu dimuliakan dalam kehidupan. Nah, ini penting sekali untuk kita sadari Bapak Ibu, karena tidak jarang ketika kita mendengar nasihat ini kita menjadi khawatir. Kalau seorang percaya cepat-cepat merasa cukup, maka nanti dia tidak dapat maju, dia tidak dapat berkembang, dia cepat merasa puas dengan apa yang dia miliki, dia enggan untuk mengolah atau menggali potensi dirinya atau juga lingkungan di sekitarnya. Nah, melalui latar belakang tadi kita bisa berkata bahwa nasihat ini tidak dimaksudkan untuk menghalangi atau merintangi kita untuk bertumbuh atau mengalami kemajuan itu. Ketika kita tahu bahwa sebuah atau bahkan seluruh aktivitas kita, pengejaran kita akan sesuatu, semua berfokus untuk memuliakan Tuhan, maka kita harus terus berupaya mengusahakan hal itu setiap hari. Jangan pernah merasa puas untuk menyenangkan, memuliakan Allah. Setiap hari kita harus terus
mengembangkan diri kita supaya lebih lagi memberi yang terbaik kepada Allah. Kapan kita harus merasa cukup? Ketika kita mulai merasakan atau orang lain mulai melihat bahwa kita tidak lagi berfokus kepada Allah. Fokus kita adalah diri kita. Bagaimana supaya kita dipenuhi, supaya kita senang, supaya kita berbahagia, supaya kita dimuliakan. Maka di saat itulah nasihat ini diperlukan oleh kita. Nah, jika kita bersama dengan Allah, berjalan dengan Allah dalam kerendahan hati, maka kita akan diberi kepekaan. Kita dapat membedakan di saat-saat apa kita harus memiliki rasa cukup dalam kehidupan kita. Dia akan menolong saya dan Bapak Ibu untuk mengingat bagian ini, sehingga bagian ini menjadi semacam pagar yang membuat kita stop, membuat kita berhenti dan tidak melanjutkan perjalanan kita. Kita tahu bahwa kita sedang menuju sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Karena itu dengan tegas kita berkata, saya tidak akan melanjutkannya. Saya akan kembali berfokus kepada Allah. Cukuplah jika saya sudah memiliki ini dan itu. Rasa-rasanya pengejaran akan hal ini jika diteruskan justru akan membuat saya melupakan Allah. Maka tentu saja dengan tekad itu kita akan kembali menyenangkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, hal yang ketiga kemudian ditambahkan di dalam bagian ini. Dia berkata, jika kita merasa cukup, maka kemudian kita akan mengalami keuntungan besar. Keuntungan besar apakah yang dimaksud? Tidak lain bahwa kita dapat memelihara keselamatan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Kebahagiaan seorang percaya dalam kehidupannya tidak lain ketika dia dapat memelihara, menjaga keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan itu begitu rupa setiap hari, sehingga pada akhirnya pada waktu Tuhan datang kembali kita bisa menerima keselamatan itu sepenuh-penuhnya secara sempurna. Mari Bapak Ibu, kita mengingat firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, usaha apapun yang kita kerjakan, pengejaran apapun yang sedang kita tekuni pada saat ini, ingatlah senantiasa bahwa fokusnya harus kepada Tuhan. Jangan sampai kita melenceng, kita jatuh di dalam keinginan cinta diri sendiri, memuaskan diri sendiri, menyenangkan diri sendiri. Jika kita meneruskan langkah itu, maka kita akan mengalami kehancuran, kita akan mengalami kekacauan dalam kehidupan kita. Jika kita bersikap egois, hanya ingin supaya kita bahagia dan sama sekali tidak memperdulikan Allah, kehendak Allah, termasuk kehendaknya yang Dia letakkan dalam diri setiap orang di sekeliling kita, maka tentu saja kita pasti akan mengalami kehidupan yang tidak menyenangkan di dalam keseharian kita. Gangguan-gangguan yang datang dalam hidup kita sering sekali itu terjadi karena ambisi kita untuk menyenangkan diri kita, ego kita untuk dipenuhi di dalam segala sesuatu. Jika kita meletakkan Allah sebagai fokus yang utama, maka kita akan berbahagia. Kita akan mengalami keuntungan yang besar itu. Bersama-sama kita berdoa, kita pejamkan mata kita. Allah Bapa yang mengasihi kehidupanku, tolonglah aku Tuhan dengan roh-Mu, supaya aku peka. Kapan waktunya aku harus merasa cukup dengan segala sesuatu, dan kapan waktunya aku harus terus berjalan, tidak merasa puas dengan sesuatu yang sedang aku upayakan atau kerjakan. Aku menyerahkan hidupku di dalam tangan Engkau. Setiap aktivitasku, biarlah kiranya di dalam semua itu Tuhan, aku menjadi hamba-Mu yang baik, yang menyenangkan Engkau. Dalam nama-Mu yang kudus, aku berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Tuhan Yesus menolong kita bersama. Amin.